Assalamualaikum sahabat-sahabat Untung Channel yang berbahagia. Kali ini kita ketemu lagi dan akan meneruskan cerita yang mana kemarin sudah dibahas. Kali ini kita teruskan, kita lanjutkan. Dan ini narasumbernya Cak Ateng. Gimana Cak Ateng? Setelah kemarin pocong bisa diusir dari pohon mangga, itu sehabis itu apakah ada kejanggalan-kejanggalan lain yang terjadi? Ataukah sudah baik-baik saja untuk seterusnya? Silahkan Cak Ateng untuk bercerita pengalaman Anda kepada teman-teman. Waalaikumsalam, Mas Kunto. Setelah teror pocong kemarin waktu itu, yang minggu lalu kita cerita itu, berangsur warung saya itu udah pulih sih. Udah seperti nggak ada kendala lah selama berbulan-bulan. Udah nggak ada sesuatu yang janggal lah, malah dagangan saya udah pulih, pelanggan saya makin banyak, dan saya nggak nemuin hal-hal yang aneh-aneh lagi. Itu ya berangsur sekitar 5 bulan lebih lah. Tapi menjelang masuk ke 7 bulan ada kejadian lagi. Yang kejadian ini lebih dahsyat dari teror pocong itu. Kenapa saya bilang lebih dahsyat? Karena ini secara nggak langsung mengancam nyawa saya. Dan gangguan itu kalau orang bilang macam santet lah, ilmu hitam. Dan ini secara langsung saya alami, ya kan. Di tiap malam itu saya dengar seperti suara ledakan, suara petasan lah. Teror, suara kayak ledakan di atas genting berulang-ulang. Ini tidak wajar, ini tidak wajar Cak Ateng. Apakah Anda tidak menengok keluar saat itu? Ada apa sebenarnya? Enggak sampai memeriksa ya, keluar atau kemana itu enggak pernah ya. Jadi semua itu emang suara biasa ya. Pastikan orang-orang di sekitar pastikan dengar, pastikan pada keluar. Itu yang dengar cuma saya kok. Sedangkan yang lainnya di rumah itu nggak ada yang dengar gitu. Yes, intinya itu seperti ledakan, dan itu terjadi berulang-ulang. Yang paling sering itu di kamar sama di dapur. Dan anehnya lagi, setiap ledakan itu pasti ada gelas saya yang pecah. Terus mau main gelas ya, ini kosong gelas, orang habis dicuci.
cuci dan lain-lain. Kosong, bersih, di atas wastafel di dapur. Yang bawah ini utuh, yang atas ini pecah separuh. Gelas itu bisa pecah tanpa jatuh. Gelas itu ada di atas meja, tiba-tiba pecah atasnya tapi bawahnya masih utuh. Kok bisa ya? Aneh ini benar-benar aneh. Jadi sekarang itu, waktu itu ini gangguannya itu ganti. Yang waktu itu diganggu makhluk halus ya, pocong, dan ganggunya kedagangan. Sekarang ke barang. Jadi gelas-gelas di rumah itu hampir tiap malam itu pecah satu, setiap malam. Yang bikin saya itu tanda tanya itu kan, gelas itu posisinya itu nggak roboh, jadi masih berdiri ini loh, masih berdiri. Ini pecah separuh, yang separuh utuh. Semua disenggol kucing atau tikus pasti kan roboh ini kan. Nah, terus jatuhnya kan pasti ke bawah. Ini tetap di atas wastafel, nggak berubah, berdiri ini, pecah separuh. Nah, saya sampai stres lah mikirin hal itu, saya sampai stres. Ini gangguan apa lagi ini? Bener Kang, saya tuh sampai pusing saya. Habis saya mau ngobrol sama siapa di situ, saya sendiri kan pendatang ya kan. Tapi habis pocong terus saya kira itu udah gak ada lagi lah gangguan, karena udah sampai berbulan-bulan kok. Itu masuk 7 bulan itu diganggu kayak gitu ya, semacam santet lah saya pikir itu, ilmu hitam lah. Jadi suara ledakan itu hampir tiap malam. Iya, jadi tiap malam itu suara ledakan, gelas pecah, suara ledakan, gelas pecah, itu terus. Saya nggak ada rencana mau ke orang pintar, ke paranormal gitu, nggak ada. Karena saya kapok waktu itu, waktu ada diganggu makhluk halus itu kan, pocong itu. Saya sedikit udah kayak trauma lah mau pergi ke orang pintar. Akhirnya saya beranikan diri. Saya jam 11 atau setengah 12 itu lah, pokoknya tengah malam lah, saya mandi keramas, tapi nggak pakai sabun, nggak pakai sampo. Besoknya saya puasa. Di sekitar lama lah saya puasa itu, karena tiap malam diganggu kayak gitu, saya takut. Saya kalau nggak puasa nanti bisa ada hal yang lebih mengerikan. Akhirnya saya puasa, ya puasa sunnah biasa, puasa. Saya lihat dari mas, lihat itu puasa sunnah, ya kalah saya kira. Ya, intinya buat selamatan lah, sama juga jalan keluar gimana. Lama saya nggak puasa itu. Akhirnya
udah puasa berapa hari itu saya lupa, karena udah lama banget kan terjadinya, udah lama banget. Akhirnya saya beranikan diri menantang ya menantang inilah, menantang kejadian itu, karena saya kan nggak tahu ini sumbernya dari mana, terus orangnya siapa, saya kan nggak tahu. Akhirnya saya tantangin aja ini orang, maksudnya yang membuat kegaduhan di rumah saya itu. Akhirnya saya tantang secara batin. Lalu apa yang terjadi setelah Cak Ateng menantang hal-hal gaib itu? Apa yang terjadi pada diri Cak Ateng? Ya karena saking jengkelnya saya kan, udah ibarat kesabaran itu udah tipis lah, setipis tisu. Akhirnya jam 1:30 malam, karena ini kejadian udah tiap malam kan, tiap malam saya tuh kehilangan gelas itu nggak cuma 1 2, puluhan saya gelas itu tiap malam pecah satu. Akhirnya saya berdiri di pintu ya kan. Saya bersandar di pintu, saya menghadap keluar, saya tantangin. Jadi posisi menantang itu, saya posisi punya wudhu ya. Terus posisi saya udah melakukan puasa itu. Jadi saya tantang gini, saya nantang pakai bahasa Jawa karena saya posisikan di Jawa Timur. Ojo ganggu barang-barangku, opo daganganku, opo anak bojoku. Saya bilang gitu. Iki loh gangguan, iki loh musuhmu. Saya nunjuk ke saya sendiri, saya pukul dada saya. Iki loh musuhmu. Jadi saya udah terlanjur jengkel lah dengan kejadian seperti itu. Jadi saya beranikan diri, saya menantang. Setelah saya menantang itu ya nggak tahu siapa yang saya tantang, yang penting saya ngoceh aja di depan pintu. Saya intinya saya siap menjadi lawan dia gitu, dan dia jangan mengganggu barang atau dagangan atau anak istri saya, keluarga saya. Jadi biar ganggu saya lah, biar itu ditujukan ke saya. Akhirnya nggak selang lama saya melihat besi panjang banget, panjang lah besi itu, berapa puluh meter panjang, masuk ke besi segini, sejari besi bangunan. Yang saya lihat itu besi masuk ke perut saya, terus sampai lama ya. Waktu besi masuk itu saya posisi bersila, saya menghadap ke timur. Jadi waktu besi masuk itu saya nggak berhenti, saya baca sholawat, baca zikir, baca wirid lah, sebisa saya baca sholawat.
terus sampai besi itu habis. Saya terus baca itu. Waktu besi itu udah habis, saya nggak merasakan apa-apa. Di tubuh saya nggak merasakan apa-apa. Saya nggak merasakan keanehan apapun di tubuh saya. Di situ udah mau menjelang subuh kayaknya. Udah ada talqim kan. Kalau di Jawa Timur kan kalau mau subuh kan ada talqim. Terus saya sholat subuh, habis itu saya bangunin istri saya sholat, siap-siap berangkat ke pasar. Karena walaupun saya diteror kayak gitu, saya tiap hari jualan. Tetap walaupun ada teror itu, dagangan nggak berubah, tetap rame, tetap biasa lah. Jadi nggak ada kendala. Ya cuma itu yang bikin jengkel itu kan gelas, yang pasti itu gelas yang pecah. Selain gelas nggak ada. Sama suara petasan yang di kamar, yang di ruang tamu, yang di dapur, paling sering di dapur. Sepulang saya dari pasar, saya posisi itu puasa, masih tetap puasa. Sepulang dari pasar, jadi saya tuh cuma buang-buang air. Jadi seharian itu saya buang-buang air. Mungkin imbas semalam ada besi masuk itu. Saya cuma imbasnya cuma itu. Sehari itu saya buang-buang air terus. Tapi anehnya, saya buang air itu walaupun saya dalam posisi puasa, saya itu nggak merasakan lemes kan. Saya nggak merasakan lemes, nggak merasakan loyo apa gimana, itu nggak seperti biasa. Habis itu besok malam itu kan saya besok paginya kan saya semalamnya saya diserang besi itu. Jadi besoknya itu besok malamnya nggak ada lagi dah. Nggak ada gelas pecah, nggak ada suara-suara suara meledak semacam suara petasan, dadedor itu nggak ada. Jadi malam itu aman. Nah selanjutnya besok-besoknya itu aman, udah nggak ada kendala. Sepertinya mungkin capek kali mereka ganggu saya. Tapi selang berapa minggu lah itu saya kedatangan pelanggan saya, anak pesantren. Ya biasa udah lama dia nggak ke warung saya kan, udah lama banget. Tahu-tahu ke rumah, ke warung. Ya, biasalah. Waktu itu malam dia ke rumah. Selepas isya, dia habis makan mie ayam sama temennya berdua, ya. Satunya makan bakso. Ini kalau berdua ke rumah ini, kalau mie ayam sama baksonya mereka gratis nggak mau. Akhirnya ya udah, yang nggak saya kasih gratis ini teh sama kopinya. Oh kopi, waktu itu kopi. Yaudah, kopinya free ya. Terus dia nanya kan ke saya, Om, sama nggak lihat sesuatu di sini kan? Enggak, aku nggak ngeliat. Oh maaf katanya. Dia banget kalau manggil saya. Kenapa? Saya melihat ada ini, ada harimau. Ah yang bener kamu. Bener ada harimau. Karena emang dia anak pesantren kan. Jadi mungkin dia punya kelebihan lah. Cerita ada harimau, ada macan Om. Di mana? Pokoknya muter di sini, di warungnya sampai. Kira-kira niat jahat enggak?
kalau jahan enggaknya sih alam kata dia. Gini aja Om, besok saya kesini kata dia. Oke, besok saya kesini Om. Akhirnya dia pamit pulang habis bayar mie ayam bakso. Dia pamit pulang, malam itu pamit pulang dia. Besoknya dia ke rumah, ke warung besok. Malam dia. Habis sisa. Waktu itu jam sebetulnya saya belum tutup warung, tapi sama dia suruh tutup. Om, mohon maaf nih, ditutup dulu boleh nggak warungnya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya waktu itu dagangan ini masih ada, tapi nggak banyak, tinggal dikit lah. Akhirnya saya tutup warung. Akhirnya dia ngajakin ini, ayo Om, buat keselamatan keluarganya sampean, usahanya sampean, ayo kita yasinan 40 kali katanya. Dia sama temannya berdua itu kan, jadi bertiga sama saya itu yasinan 40 kali. Jadi saya nyari tusuk bambu itu 40 biji. Jadi nanti siapa yang selesai ngambil satu, jadi biar hitungannya sesuai lah. Selesai yasinan dia keluar, dia minta izin keluar. Saya izin keluar ya, saya mau muter di warungnya sampean. Jadi waktu warung saya itu diputerin sama dia 7 kali. Nggak tahu dia sambil baca apa gitu. Terus habis itu selesai dia balik ke saya. Insya Allah udah aman ini katanya. Ya udah saya bilang makasih ya. Ya Om, nggak apa-apa, sama-sama. Mereka saya tawarin mie ayam, saya tawarin bakso nggak mau. Kopi aja Om. Terus kopi, terus dia kita ngobrol-ngobrol, habis itu dia pamit pulang. Tapi sebelum pulang dia bilang, nanti kalau ada apa-apa Om bilang aja, WA aja, jam berapa aja. Insya Allah kalau ada apa-apa nanti saya kesini. Oh ya udah, makasih. Tapi insya Allah nggak ada apa-apa Om, dilindungi sama yang kuasa. Amin saya bilang. Akhirnya saya merasa agak sedikit khawatir juga, merasa sedikit agak khawatir saya tinggal di situ. Saya putusin, saya ngobrol. Waktu itu gini kan, posisi warung saya itu udah rame. Nah, saya udah punya anak buah 3 waktu itu. Oh ya, waktu itu ada kejadian. Itu ya saya tahu lah orangnya. Ya profesinya sama. Orang asli situ juga. Asli desa itu. Ini yang bikin saya janggal. Dia itu muterin rumah yang saya kontrak itu 11 kali. Sampai saya hitung, dia lewat di depan warung itu sampai 11 kali. Nah dari situ saya agak risih lah. Makanya saya rundingan sama istri saya, sama anak buah saya, demi keamanan bersama ya kan. Akhirnya kita putusin, kita pindah kontrakan aja. Padahal itu sudah saya kontrak 3 tahun ya. Belum sampai setahun belum habis. Akhirnya saya pamit, saya mau pindah. Ya untungnya yang sisa 2 tahun itu dibalikin uangnya sama yang punya rumah, yes. Alhamdulillah lah. Akhirnya saya pindah. Ya pindah sekitar, ya pindah desa lah, tapi nggak jauh dari lokasi yang saya itu, nggak jauh. Karena saya pilih nggak jauh karena nanti biar pelanggan saya itu nggak sampai kecewa lah kalau saya pindah. Jadi tetap bisa nyari saya. Akhirnya saya pindah ke desa yang satunya, sebelah timur dari desa itu.
Nah, semenjak tinggal di desa yang baru ini bukannya malah tambah aman, malah tambah heboh. Jadi kejadian-kejadian yang saya alami itu makin tambah banyak. Jadi gitu. Yes, kapan-kapan lah kita sambung lagi. Jadi di desa ini saya bukannya nyari aman, malah teror semakin parah. Nanti kalau ada waktu saya cerita lagi lah. Oke ya. Oke, Cak Ateng, terima kasih telah bercerita panjang lebar. Tentunya kalau masih ada lanjutannya, karena ini waktunya sudah malam, maka kita udahi dulu sampai di sini. Untuk teman-teman, pengalaman dari Cak Ateng ini bisa kita jadikan atau kita ambil pelajarannya, bahwasanya dalam hal apapun kita berusaha atau kita mempunyai usaha apapun, dimanapun pasti ada yang iri, yang tidak senang. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Pesan dari saya, jadilah orang yang selalu iling lan waspodo, selalu iling, ingat pada Yang Maha Kuasa, waspodo, waspada apa yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.